Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang kami lakukan sebagai salah satu tugas kami dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Kartanegara. Bapak Ibu yang kami hormati serta kawan-kawan yang kami banggakan, di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif di sekolah yang nantinya akan mungkin bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti dari hasil diseminasi ini ada satu atau dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dan nantinya bisa kita tularkan atau bisa kita transfer ke murid kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, ya, karena tadi sudah mungkin capek setelah melakukan pembelajaran dari pagi sampai siang, mungkin semangat kita sudah mulai kendor. Jadi mungkin untuk menaikkan lagi semangat kita, Bapak Ibu siap berdiri, kita lakukan dulu tepuk semangat, ya. Bapak Ibu kita lakukan tepuk semangat. Jadi contohnya seperti ini, ya. Tepuk semangat sambil berdiri. Jadi nanti seperti ini. Tepuk semangat. Mama, semangat. Iya, siap. Kalau lagi saya ulangi sekali ya. Nanti biar Bapak Ibu apa ya? Nanti kalau saya kasih Bapak tepuk semangat, semuanya tepuk semangat. Mama, semangat. Nah, ayo coba sama-sama sambil kita bernyanyi atau ucapkan biar semangat kita kembali lagi. Bapak Ibu silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mama, semangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam materi ini beberapa yang akan saya sampaikan terkait budaya positif yang ada di sekolahan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang budaya positif, nah terlebih dahulu mungkin kita akan mencari tahu apakah makna budaya positif. Nah, berapa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Jadi, apa makna budaya positif serta apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Nah, budaya positif itu memiliki pengertian atau makna, di antaranya adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah sedikit pengertian atau definisi dari disiplin yang biasa kita lakukan di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Kemudian, nah di sini ada beberapa konsep yang akan kita pelajari pada pembahasan budaya positif di sekolahan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima,
posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itulah beberapa materi yang nantinya akan kita pelajari atau kita bahas pada kesempatan saat ini. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma pendidikan. Nah, perubahan paradigma pendidikan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin dari kita semua sudah hafal atau paham 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, ada yang tahu nih Bapak Ibu? Ada beberapa, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk mengingat kembali, mungkin kita bisa sama-sama menyanyikan lagu pelajar profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Itu 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengajar tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, seorang guru harus memiliki kontrol ketika bagaimana kita menghadapi murid, ya, Ibu, murid yang mungkin bagi kita luar biasa, kecil, atau mungkin yang murid yang di antara murid ada yang spesial, yaitu kita punya kontrol, Bapak Ibu. Selanjutnya setelah perubahan paradigma, kita masuk pada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, terlebih dahulu apa sih makna dari disiplin yang akan kita pelajari pada hari ini? Makna disiplin, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu kita gunakan, kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi dalam penerapan disiplin, memberikan hukuman baik itu secara fisik maupun psikis itu sebenarnya harusnya ditiadakan, Bapak Ibu. Ya, hukuman yang membuat anak-anak mengalami trauma secara fisik maupun psikis itu akan membuat anak tersebut mengalami trauma, dan akhirnya itu akan menjadi suatu hal yang akan diingat oleh mereka. Nah, mungkin ketika kita ada salah satu dari kita yang melakukan pelanggaran, nah kita memberikan hukuman secara fisik, mungkin menjewer, menyubit,
mungkin sama mereka tua. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu biasanya murid-murid akan selalu mengingat hal buruk dan hal-hal yang baik. Jadi mungkin pemberian hukuman yang bersifat secara fisik maupun psikis itu seharusnya sudah tidak ditiadakan atau seharusnya sudah ditiadakan. Jadi tidak dilarang untuk memberikan hukuman yang menyakiti secara fisik maupun psikis mereka. Selanjutnya, Ki-Hajar Dewan Barat menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya disiplin ini harus dimulai dari diri kita, Bapak Ibu maupun anak-anak. Jadi kalau ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita, artinya tanpa orang lain mendisiplinkan kita, perilaku disiplin tersebut sudah ada dalam diri kita atau tertanam dalam diri kita. Contohnya mungkin anak kalau sudah terbiasa hidup disiplin, mungkin dari rumah dia akan, Bapak Ibu, dari cara mereka berseragam. Nah, dari mereka berseragam pasti, tertib, mungkin memakai sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju. Kemudian ketika mungkin upacara bendera, mungkin mereka juga kelihatan dari atribut yang dipakai, dari sepatu, kaos kaki, celana maupun sampai topi, mereka lengkapi. Nah itu biasanya terbuat dari kebiasaan. Mungkin di rumah kedua orang tuanya itu sudah memberikan atau menanamkan budaya disiplin ya. Jadi setelah ditanam dari sejak dini, anak-anak akan membiasakan dirinya untuk berperilaku disiplin seperti itu. Kemudian juga mungkin ketika bapak ibu memberikan pekerjaan rumah atau PR, kemudian mereka mengerjakan di rumah. Nah itu salah satu bentuk disiplin yang dari dalam mereka sendiri, yang ini tetap ditanamkan oleh kedua tuanya, bukan karena suatu paksaan atau disiplinkan oleh orang lain. Contohnya seperti guru. Nah guru memberikan PR, kemudian anak-anak yang mengerjakan. Nah itu akan membuat anak-anak harus disiplinkan atau mereka akan merasa terpaksa. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Setelah mengkaji tentang budaya disiplin atau yang budaya disiplin, selanjutnya akan kita pelajari adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini terbagi dalam 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dalam tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dalam menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Contohnya mungkin ketika ada anak-anak kita yang tidak mengerjakan PR, kemudian guru memberikan konsekuensi. Nah itu artinya peserta didik ini mendisiplinkan dirinya itu karena paksaan atau karena motivasi dari luar, dari gurunya contohnya. Kemudian mungkin di rumah ketika mungkin dia tidak
tinggal di rumah, terus kemudian orang tuanya memberikan konsekuensi, kalau kamu tidak mau mengaji, nanti kamu akan bapak pendidikan. Nah itu salah satu konsekuensinya. Makanya anak-anak cenderung kalau motivasi dari ekstensif ini anak-anak akan cenderung patuh ketika disuruh, ya patuh karena disuruh atau diperintah. Kalau motivasi yang menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya ini biasanya anak-anak yang ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan atau ketika mungkin di rumah orang tuanya, nanti kalau kalian mendapatkan juara 1, bapak kasih hadiah. Nah itu motivasi mereka adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Motivasinya karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan, bukan karena motivasi dari dalam atau murni menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri mereka masing-masing. Jadi sebenarnya pemberian reward yang berupa hadiah itu sebenarnya sudah akan menjadikan nantinya ketika anak-anak di dalam kelas akan membuat kesenjangan sosial di dalam kelas. Kenapa? Atau iri hati. Contohnya kita di kelas anak-anak mendapatkan juara 1, 2, 3. Kemudian di kelas tersebut anak-anak kita kasih hadiah yang juara 1, 2, 3. Dari anak tersebut yang mendapat hadiah itu adalah salah satu semangat karena dia ingin mendapatkan hadiah dan nilai ekstensif. Sementara bagi siswa lain atau murid lain yang tidak mendapatkan hadiah itu menjadi salah satu hal yang menurut mereka menyakitkan. Ya, menyakitkan kenapa? Nah, dia pasti melihat, aku mendapatkan hadiah, aku tidak. Nah, dari perkataan itu mereka bisa disimpulkan kalau pemberian hadiah itu bisa menyebabkan iri hati atau mungkin bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang ada di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau anak sudah mempunyai ditanamkan dari kecil nilai kebajikan universal, artinya anak-anak akan melakukan sesuatu itu tanpa ada paksaan atau tanpa ada perintah. Artinya dari sinilah nilai kebajikan tersebut akan tertanam pada mereka sehingga mereka melakukan segala sesuatu yang berakhir positif itu tanpa ada perintah atau paksaan dari siapapun, baik dari guru maupun dari orang tuanya. Nah, disinilah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk Bapak Ibu perhatikan, nilai kebajikan universal ini ada pada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini merupakan 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini meliputi beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kebebasan, yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan.
Nah, dalam 5 kebutuhan dasar pada manusia yang kita alami masing-masing orang. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Dari sini kita akan mempelajari sebuah kasus, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi di sini ada sebuah kasus Ibu Ani, dia merupakan wali kelas di kelas 5, menghadapi sebuah anak atau mendapatkan salah satu muridnya, dia sering mengelak, ya, artinya itu sering meminta-minta bekal makan siangnya kepada teman lainnya. Nah, nanti akan kita urai satu-satu berdasarkan kebutuhan, ya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, dari 6 tadi kebutuhan manusia, Bapak Ibu, yang dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, terus apalagi tadi Bapak Ibu itu. Dan sini akan kita uraikan satu-satu. Dari kasus Agus tadi akan kita uraikan mengapa Agus melakukan hal tersebut. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka di situ masuk pada Agus melakukan tersebut karena untuk bertahan hidup, ya, bertahan hidup karena dia lapar, ingin makan, kemudian kita tidak membawa bekal, nah, dia mengalah makan temannya, di situ dia akan melakukan hal itu. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah ini adalah kebutuhannya adalah dicintai atau rasa kasih sayang. Jadi dia memerlukan perhatian dari kita dan teman-temannya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi apabila jawaban Agus dia merasa hebat, kuat, dan ini ditakuti oleh temannya, maka di situ kita bisa sebutkan kalau Agus kebutuhan yang dia inginkan adalah penguasaan, dia ingin menguasai temannya. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, ya, karena dia mungkin menunya setiap hari telur terus Bapak Ibu, dia bosan, dia mungkin ingin merasakan kenaki atau mungkin mie goreng. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka di situ adalah kebutuhan adalah tentang kesenangan. Jadi apabila Agus cuma iseng mengambil makanan temannya atau malah makanan temannya, itu bisa kita simpulkan kalau Agus mempunyai kebutuhan untuk kesenangan saja. Sekarang kita lihat ke hubungan penghargaan dan keyakinan kelas. Ini ada sebuah kasus lagi Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak menyendiri, berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sanggup menjatuhkan, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun
tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah sebuah kasus di kelas. Nah, di situ ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Terus apa alasannya? Ya, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, gimana menurutku kira-kira? Apakah kita setuju dengan perilaku Pak Seno? Tidak. Tidak, iya, karena di sini Pak Seno memberikan apa Bapak? Hukuman, ya, memberikan hukuman apa? Karena Pak Seno di sini posisinya adalah memberikan hukuman. Selanjutnya, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, nih dari konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada dua, dengan memberikan hukuman dan dengan penghargaan. Ya, yang pertama hukuman. Nah, konsekuensinya atau nantinya hasilnya yang akan dirasakan anak-anak adalah menyakiti, ya, akan menyakitkan anak-anak tersebut kalau kita kasih hukuman. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Kalau anak kita kasih hukuman, pasti mereka tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut, ya, murid takut kalau kita kasih hukuman. Yang keempat, memaksa, ya, memaksa. Kemudian menjadi rendah diri. Anak-anak kalau sering kita kasih hukuman, mungkin mereka akan merasa rendah diri, bukan rendah hati. Yang terakhir, menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak-anak sering mungkin ketika mereka melakukan kesalahan harus kita kasih hukuman, mereka berpura-pura atau berbohong. Kamu melakukan kesalahan ini? Nah, tidak, ada yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu salah satu identitas gagal kalau kita memberikan anak-anak hukuman. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Kita memberikan penghargaan itu juga sebenarnya merupakan salah satu identitas gagal, Bapak Ibu. Karena apa? Tidak efektif. Kemudian akan merusak hubungan. Nah, jadi mungkin yang anak yang tidak dapat penghargaan atau hadiah dia akan iri. Yang kedua, mematikan kreativitas. Mereka mau melakukan sesuatu kalau mereka dikasih hadiah atau dikasih penghargaan. Kemudian menghukum dengan sifat ranking. Nah, menghukum dengan ranking, apabila ranking 1 sampai ranking 10 itu salah satu bentuk identitas gagal. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Nah, dia tidak menghargai dirinya karena dia motivasi dia untuk berbuat baik itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, dengan identitas sukses. Ada dua, memberikan konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring, ya, harus dimonitor terus sama gurunya. Memberikan stimulus dan respon, pertama AC, kemudian nanti kita respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi murid akan mulai menghormati peraturan tersebut. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua adalah restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau mungkin murid melakukan suatu kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang
setelah kita melakukan restitusi, anak-anak akan berlatih apa itu hasilnya akan kita peroleh dalam waktu yang panjang, tidak instan itu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita melakukan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memandang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau kita melakukan restitusi, anak-anak akan semangat melakukan perubahan atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Kita lihat itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsep 2004. Jadi disitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar memperbaiki kesalahan. Bukan menebus kesalahan, namun belajar menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bukan memaksa. Aku harus begini, tidak. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kekuatan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu. Nah, sekarang perbedaan. Ya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Ya, saat kasus seorang siswa tidak mengerjakan tugas, tetapi sebuah kasus anak tidak mengerjakan tugas dalam menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukumannya siswa tersebut lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Nah, itu bentuk hukuman atau contoh-contoh hukuman siswa yang tidak mengerjakan tugas. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Itu bentuk hukuman. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi pada murid mengerjakan tugas di jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Itu salah satu konsekuensi. Jadi kalau anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kita suruh dia mengalih 2 kali. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Guru tegas dan menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau melakukan kesalahan, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Ya sudah disepakati di awal. Kemudian siswa akan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dia menyelesaikan masalah yang dia perbuat atau permasalahan yang dia lakukan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari sini kalau kita menggunakan restitusi, anak-anak akan menghargai dirinya, orang lain, dan semua yang ada di sekelilingnya. Nah, sekarang kita punya kasusnya di Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, PJOK Bapak Ibu. Ini pelajaran PJOK, bukan materi yang lain. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, konsekuensi di sini karena materi yang disampaikan adalah PJOK,
di lapangan basket itu sebuah konsekuensi. Kita lanjut ke pembentukan keyakinan kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal, pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin setiap atau setahun sekali keyakinan kelas itu kita tinjau, kita revisi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahi atau hal-hal yang perlu kita kurangi dari keyakinan kelas yang kita telah buat. Kemudian ada tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin kita melakukan diskusi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Kemudian kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Peraturan tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan. Jadi mungkin berangkat sekolah pakai seragam lengkap, kemudian kelas. Kemudian datang ke sekolah tepat pukul 7.30 itu salah satu keyakinan kelas. Setelah merumuskan keyakinan kelas tersebut, kita tempelkan pada kelas yang ada di ruangan kita, Bapak Ibu. Tuh, ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, tuh, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang berikutnya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol, ya. Identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau guru berbuat yang menghukum itu bisa menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk salah satu bentuk hukuman, Bapak Ibu, ya, hukuman. Kemudian kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, itu salah satu bentuk hukuman kepada peserta didik yang sifatnya dengan kata-kata. Hasilnya anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ceramah itu salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh guru kalau dia di posisi sebagai seorang membuat rasa bersalah. Kata-katanya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Itu salah satu bentuk ibu lelah sekali, kamu harusnya mengerti keadaan ibu. Itu salah satu bentuk kata-kata membuat rasa bersalah. Tidak apa tuh hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong, Bapak Ibu. Ada lagi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya. Perkataan guru atau tindakannya, ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi pak guru. Itu bentuk posisi sebagai seorang teman.
Hasilnya adalah anak-anak akan merasa tergantung dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Posisi yang keempat adalah sebagai seorang pemantau, itu perbuatannya menghitung dan mengukur. Guru menghitung dan mengukur. Kemudian perbuatannya atau katanya apa peraturannya, peraturan yang kita sepakati, peraturan yang sudah ada di sekolahan. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri, bisa diawasi. Jadi hasilnya kita sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Posisi guru sebagai seorang manajer, perbuatannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini atau kesepakatan kelas apa yang sudah kita sepakati, itu salah satu bentuk perkataan ketika kita di posisi sebagai seorang manajer. Hasilnya anak-anak akan merasa dikuatkan ya sebagai seorang pribadi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk kepada tentang restitusi. Ya, restitusi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menuduh kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik atau paling tepat. Yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan yang biasa dilakukan kalau kita melakukan atau memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahapan yang kita lakukan ketika kita melakukan atau memecahkan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas ini guru akan menyampaikan kata-kata seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu sering atau pernah juga melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi anak-anak distabilkan dulu kondisinya. Setelah dia melakukan kesalahan, harus distabilkan dulu kondisinya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang bisa kita sampaikan diantaranya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya mungkin ketika anak-anak berkelahi dengan temannya, itu kita tanyain, kamu mesti punya alasan kenapa kamu berkelahi dengan temanmu, kenapa kamu mencontek kepada temanmu. Ya, Bapak Ibu. Selain itu, adakah cara yang salah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mungkin selain dengan menanyakan alasan,
kita juga bisa menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, seperti itu tadi kasus seperti yang dialami oleh si Agus yang memalak makanan temannya di siang hari, itu bisa kita lihat di situ, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi tahap yang terakhir dalam segitiga diskusi adalah menanyakan keyakinan. Mungkin dari menanyakan keyakinan ini ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan. Di antaranya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Mungkin setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita akan mempunyai nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Selain itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi dari situ setelah kita mungkin menstabilkan anak dalam posisi sudah stabil, emosi dan kejiwaan sudah stabil, kemudian kita tanyakan pada penyebab dia melakukan kesalahan, baru yang terakhir adalah menanyakan nilai-nilai yang sekarang kita sepakati di kelas. Contohnya seperti itu, nilai kesepakatan yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi apa nanti kalau sudah menjadi besar. Itu Bapak Ibu. Jadi 3 tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut Bapak Ibu ke baik terakhir, yaitu tentang dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, seorang among atau ngomong, bahasa Jawanya mungkin ngomong, among. Jadi kita sebagai guru diharapkan mempunyai sifat among atau ngomong. Dalam sini posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di situ ada sini kita tugas kita adalah sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin presentasi kami terkait budaya positif sekolahan sudah selesai. Mungkin kurang lebihnya